Oke, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, kita masuk ke materi. Ini harusnya ke pertemuan ketiga ya. Cuma nanti mungkin pertemuannya saya geser di setelah Lebaran ya. Jadi ini adalah materi pemrograman objek 2. Harusnya ini disampaikan di minggu pertama. Tapi karena kita kemarin tidak ada tugas besar gitu ya. Maka ini saya geser di pertemuan kedua harusnya. Nah, jadi kalau di materinya Bu Reski itu untuk pemrograman objek 2 itu pertama kita nge-review materi dari PO1 dulu gitu ya. Ini lumayan banyak ya, ada 61 slide. Mungkin saya akan jelaskan tidak detail ya, namun sekilas ya dari slide materi ini. Oke, intinya untuk review materi dari PO1 itu adalah tentang konsep object oriented dan struktur program dengan bahasa Java ya. Karena nanti di praktikum itu juga menggunakan bahasa Java dalam implementasi object oriented programmingnya. Baik, nah jadi objek oriented ini adalah suatu konsep atau strategi dari pemrograman yang ada saat ini, gitu ya, dan yang memang paling banyak digunakan hingga sampai saat ini juga. Nah, strategi coding itu banyak. Kalau di semester awal tuh biasanya kita belajar strategi terstruktur, gitu ya, structure oriented. Kemudian kalau kita mau membuat aplikasi dengan basis embedded system ya, di mana perangkat lunak itu ditanamkan ke perangkat keras, itu biasanya kita menggunakan functional oriented programming. Nah, biasanya object oriented ini digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi sistem informasi atau aplikasi produk yang komersil gitu ya. Nah, kalau pemrograman berorientasi structure sama function itu dia lebih fokus ke menyelesaikan solusi langsung gitu ya. Jadi kalau kita butuh suatu fungsi atau suatu variabel untuk menyimpan data atau suatu apapun ya, array atau apapun itu langsung dideklarasikan, langsung dipakai, jalan, selesai gitu ya. Nah, kalau objek oriented ini berbeda. Jadi memandang bahwa suatu perangkat lunak itu terdiri dari objek-objek yang berinteraksi nantinya. Di mana objek itu diturunkan atau bukan diturunkan ya, diciptakan atau di-instance dari suatu kelas ya. Di mana kelas itu adalah suatu blueprint atau suatu rancangan dari objek yang akan dibangun dalam suatu perangkat lunak nantinya. Nah, kelas dan objek ini biasanya merepresentasikan state atau status. State ini biasanya diimplementasikan dalam atribut ya. Atribut diimplementasikan di dalam Java dalam berupa variabel. Kemudian ada behavior. Behavior itu adalah metode ya, implementasinya. Kalau ke Java itu jadinya metode, di mana metode itu bentuknya bisa function atau prosedur ya, yang mengembalikan suatu value nilai atau yang mengeksekusi subprogram saja. Dan kemudian interaksi. Nah, interaksi ini biasanya bisa ditaruh di state atau di behavior ya. Jadi tergantung dari bentuk interaksinya. Bisa jadi interaksinya adalah behavior karena misalnya manusia makan nasi gitu ya. Berarti ada relasi antara manusia dengan nasi ya, yaitu makan. Nah, makan ini adalah bentuk interaksi. Jadi dia adalah bentuk behavior tapi berupa interaction, yaitu metodenya adalah makan dalam kurung manusia koma nasi. Itu berarti artinya adalah manusia makan nasi gitu ya. Atau interaction ini juga bisa disimpan dalam bentuk variabel atau state. Misalnya kita memiliki suatu kelas buku di mana buku itu ada list buku, list judulnya gitu ya. Atau kita punya kelas yang lebih besar daripada objek-objek yang ada di dalamnya. Jadi misalnya ada objek lemari relasi dengan buku gitu ya. Berarti secara teknis di dalam lemari itu ada banyak buku gitu ya. Nah, kemudian buku yang banyak itu direpresentasikan dalam array of object jadinya. Jadi akan ada list buku, di mana list buku itu adalah array of object buku. Artinya buku itu adalah ada banyak gitu, nanti ada buku satu, buku dua, buku tiga, buku empat, dan seterusnya. Nah, itu juga merupakan bentuk interaksi, tapi interaksi yang ditanamkan ke dalam state atau dalam atribut ya. Jadi interaksi itu nanti tergantung penggunaannya dan tergantung definisinya, apakah dia bisa diterapkan dalam suatu behavior atau method atau bisa diterapkan dalam satu state gitu ya, atau di atribut. Nah,
Kelas itu tadi adalah blueprint, kalau objek itu adalah entitas yang dihasilkan dari blueprint gitu ya. Jadi kalau kelasnya adalah buku, maka ada buku satu, buku 2, buku 3 dan seterusnya. Di mana buku satu, buku 2, buku 3 itu pasti memiliki atribut yang sama dan behavior yang sama. Namun nilai atributnya beda gitu ya. Misalnya buku satu pengarangnya si A, buku 2 pengarangnya si B, buku 3 pengarangnya si C. Nah, jadi masing-masing buku itu punya pengarang yang berbeda-beda, tapi sama-sama punya entitas yang atau atribut yang disebut sebagai pengarang gitu ya untuk semua buku itu gitu ya. Nah, kalau dicontohkan di sini itu adalah kucing ya. Nah, kucing ini sebenarnya ini sintaks Java di mana ini itu adalah menginstansiasi objek ya. Jadi kucing ini adalah kelas kucing, Thomas ini adalah variabel ya. Jadi kalau kucing Thomas itu berarti kucing ini kelas, Thomas itu variabel, artinya variabel ini bertipe data objek gitu ya. Kalau misalnya ditulisnya string Thomas, berarti Thomas bertipe data string gitu ya. Atau integer Thomas, maka Thomas bertipe integer gitu ya. Nah, kalau kucing Thomas itu berarti Thomas itu bertipe objek. Objeknya itu yaitu kucing. Di mana kucing itu dari kelas kucing gitu ya. Nah, new ini adalah instansiasi, ingin membuat objek baru. Lalu kucing di sini itu adalah konstruktor gitu ya. Di mana konstruktor itu adalah suatu metode yang membentuk suatu objek. Ya, jadi itu adalah konstruktor gitu ya. Kalau masih ingat di PO1 kemarin, konstruktor itu kalau kita tidak tulis langsung, itu secara default namanya sama dengan nama kelas gitu ya. Tapi kalau kita mau edit, misalnya kita juga bisa tambahin beberapa konstruktor yang bisa kita override, di mana nanti jenis konstruktor yang berbeda itu bisa kita panggil untuk menghasilkan objek yang berbeda juga gitu ya. Oke, nah ini atribut ya, atribut tadi atau state ya. Berarti itu adalah suatu elemen dari objek yang diimplementasikan dalam bentuk atribut. Dan kalau kita ngomongin atribut, dia implementasi ke Java-nya bentuknya variabel. Variabel itu punya tipe data gitu ya. Ada string, ada array. Array itu tipe data bentukan gitu ya. Ada integer, ada objek ya. Nah, objek itu juga adalah tipe data bentukan. Jadi atribut itu pasti punya tipe data gitu ya. Kayak gini kan string jenis, string warna bulu ya. Ini adalah atribut. Kemudian ini adalah metode menggambarkan behavior, diimplementasikan dalam bentuk function dan prosedur, walaupun tulisannya metode ya. Tapi memiliki dua fungsi, yang satu mereturn suatu nilai, yang satunya adalah merupakan eksekusi dari subprogram, gitu ya. Atau mencerminkan eksekusi dari aplikasi yang berupa behavior dari suatu objek. Nah, objek yang mana dirinya sendiri, gitu ya. Artinya kalau kucing, dia memiliki behavior apa? Makan, lari, jalan, loncat, gitu ya. Nah, kalau mahasiswa, misalnya dalam satu aplikasi, mahasiswa memiliki behavior apa? Mahasiswa memiliki behavior makan, belajar, dan lain-lain. Nah, tapi kalau mahasiswa dalam konteks sistem akademik, apakah dia belajar? Iya, gitu ya. Tapi dia makan nggak? Kan nggak ya. Mahasiswa tidak makan. Tapi ada behavior lain yang merelasikan dia dengan objek lain. Misalnya, ada kelas mahasiswa berelasi dengan objek database misalnya. Berarti mahasiswa itu bisa melakukan input, update, delete gitu ya. Artinya itu juga adalah suatu behavior dari mahasiswa. Kalau misalnya kita pandang mahasiswa itu adalah suatu kelas di mana dia akan memiliki suatu behavior terhadap bentuk interaksinya dengan objek di luar application gitu ya, application layer. Jadi kelas diagram itu ada di application layer, database itu ada di data layer. Jadi ada insert, update, delete, view misalnya gitu ya. Cek ketersediaan, cek status misalnya dan seterusnya itu adalah metode yang ada kaitannya dengan mahasiswa. Sehingga memang behavior yang ditempatkan dalam suatu objek atau suatu kelas itu nantinya akan disesuaikan dengan posisi kelas itu gitu ya. Jadi nggak mungkin mahasiswa punya objek punya metode yang namanya makan, sementara di sistem akademik itu tidak ada yang namanya behavior mahasiswa makan gitu ya, tapi mahasiswa belajar mungkin bisa ada gitu ya. Atau mahasiswa ambil KRS itu ada gitu ya. Mahasiswa insert data to database misalnya itu juga ada. Jadi disesuaikan dengan environment yang lainnya. Kemudian ada package. Package ini mengumpulkan kelas dalam suatu package. Implementasinya itu berarti satu folder ya.
di mana dalam folder itu banyak kelas-kelas yang berinteraksi nantinya. Jadi fungsinya sama seperti directory. Lalu ada enkapsulasi, ini berarti kita menyembunyikan informasi. Kalau menyembunyikan informasi berarti menyembunyikan state ya atau atribut. Biasanya kita akan menggunakan access modifier private gitu ya. Jadi ada private name, private nama misalnya dan seterusnya. Nah, apabila ada objek atau kelas lain yang berinteraksi dengan si mahasiswa yang menggunakan access modifier private tadi, maka dia tidak bisa memanggilnya langsung gitu ya di atributnya, tapi menggunakan suatu metode. Nah, metode inilah yang disebut sebagai metode yang mengenkapsulasi si atribut gitu ya. Oke, seperti itu. Ini atau kalau di sini contohnya informasi gitu ya, informasi yang saling independen ya antara suatu objek dan objek yang lain yang tidak saling ketergantungan. Itu juga sama sih, itu enkapsulasi juga gitu ya. Oke, di sini ada contoh. Ya, ada Java, kelas coba Java, public string X belajar, private string Y Java gitu ya. Nah, jadi kalau kita panggil X belajar, dia bisa langsung gitu ya. Tapi kalau Y dipanggil langsung nggak bisa gitu ya. Karena Y itu private ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau mau manggil Y agar keluarnya Java gimana? Maka kita harus bikin metode di kelas coba ini, misalnya metode show Y gitu ya. Show Y. Nanti return Y. Nah, Y-nya itu nanti akan kita panggil di sini ya. Jadi bukan panggil dot .y lagi, tapi panggil dot return Y. Pakai kurung buka kurung tutup yang menandakan dia itu adalah metode ya. Panggil ini adalah objek ya yang diciptakan dari kelas coba. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Di sini adalah hierarki gitu ya. Ada kelas induk atau parent class dan ada kelas anak. Dimana kalau kita ngomongin pewarisan, berarti access modifiernya adalah protected ya. Jadi semua atribut, semua metode yang ada di orang tua itu diwariskan ke anak tanpa anaknya tahu gitu ya, atau tanpa ditulis gitu ya. Jadi misalnya kalau di contoh Bu Reski itu adalah superhero, misalnya superhero itu punya kekuatan, atributnya kekuatan. Di sini ada flying superhero, di sini ada underwater superhero. Nah, kalau di superhero itu ada atribut namanya kekuatan, maka tidak perlu kekuatan atribut itu digambarkan lagi atau dibuat lagi di flying superhero dan di underwater superhero. Jadi kekuatan yang dimaksud itu udah otomatis ya diturunkan ke kelas yang ada di bawahnya. Nggak cuman kekuatan atribut, tapi metode yang ada di atas ini juga akan diturunkan semuanya di anak-anaknya, gitu ya. Nah, kalau anaknya punya atribut sendiri dan metode sendiri itu berarti khusus untuk anaknya saja, gitu ya. Orang tuanya tidak akan mendapatkan atribut atau metode yang ada di anak karena inheritance gitu ya. Jadi nurun gitu ya, bukan ke atas gitu ya, tapi mewariskan ke bawah gitu ya. Nah, biasanya menggunakan extend ya kalau pewarisan ini. Jadi kelas kelas superhero extend kelas flying superhero extend superhero gitu ya. Jadi superhero itu adalah parentnya, flying superhero itu adalah anaknya gitu ya. Lalu ada konsep polymorphism, ini adalah banyak bentuk. Artinya objek bisa dibuat dengan bentuk yang berbeda, metode bisa dilakukan overriding dengan behavior yang berbeda dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada kelas ya interface. Interface ini biasanya kita deklarasikan dalam suatu kelas di mana deklarasi dari metode itu harus diimplementasikan ya. Jadi interface itu cuma ngasih tahu oh ada metode A, B, C, D, E. Nah, misalnya ada kelas yang implement metodenya interface, maka dia harus mengimplementasikan si metode A, B, C, D, E itu gitu ya. Oke, nah ini sintaks deklarasi kelas. Cuman ini adalah ininya ya bentuk bentuk apa statementnya ya. Jadi di sini ada class declaration. Jadi misalnya kelas kucing gitu ya itu deklarasinya di sini. Kemudian ada access modifiernya, misalnya public class kucing gitu ya. Ini ada name-nya. Kemudian di sini ada attribute declaration-nya, misalnya kucing punya string name, string nama gitu ya. Kemudian ada konstruktornya. Ini nggak dideklarasikan juga nggak apa-apa karena default ya. Kemudian di sini ada method declaration, misalnya kucing itu bisa mencakar, mengeong dan seterusnya di sini. Jadi dia punya struktur kode gitu ya, yang memang kita harus urutkan dengan cara yang benar gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tidak benar cara mengurutkannya,
sehingga mengakibatkan nanti aplikasi kita tidak terbaca. Tapi kalau sebenarnya struktur kelas ini dinamis ya, kecuali kelas name ya. Kelas kurung buka kurung tutup ini memang harus di situ ya. Cuman kalau atribut ini kita mendeklarasikannya di bawah setelah metode, kayaknya masih bisa ya. Tapi saya lupa. Saya nggak pernah coding kayak gitu. Saya biasanya coding ngikutin struktur program Java yang ada di sini. Nah, ini contohnya ya, kelas superhero nah yang deklarasi kan. Kemudian ini deklarasi variabel tadi ya, string superpower. Superpowernya array berarti ya ada banyak nih superpowernya. Ini ada metode nih, void set superpower string superpower. Di superpower sama dengan superpowers. Nah, ini di print superpowernya apa aja gitu ya. Berarti dari saat i sampai dengan i kurang dari superpower.length di print superpower i gitu ya. Nah, tapi superpower itu isinya apa? Nah, itu bisa kita isikan di metode lain atau di kelas lain atau di main program yang lain ya. Atau kita bisa input dari keyboard atau apapun itu gitu ya. Nah, kalau ini tadi sudah ya atribut ya. Jadi misalnya tipe, name gitu ya. Kalau mau ada default value bisa, misalnya tipenya string default value-nya X misalnya. Jadi kalau dia tidak diisi atributnya berarti X isinya, itu adalah default value. Terus ada ini tadi ya deklarasi atribut, private access modifier, public protected string college dan seterusnya gitu ya. Nah ini default value ya. Graduating sama dengan false. Artinya kalau graduating ini tidak diganti nilainya tetap false gitu ya. Oke, kalau method ini, jadi method juga punya modifier ya, bisa string, ya bisa private, bisa public, bisa protected juga. Kalau protected berarti dia akan diturunkan ke anaknya. Kemudian kalau dia adalah bentuknya function, berarti ada return type. Tipe kembaliannya misalnya akan mengembalikan nilai string, maka biasanya return type-nya adalah string. Ini adalah namanya. Jadi eh, string check gitu ya misalnya. Cek data misalnya. Nanti bikinlah statement di bawahnya. Jika ada, maka return ada gitu ya. Nah, berarti ada itu kan string gitu ya. Nah, atau menggunakan deklarasi yang lain ya. Seperti menggunakan void ya. Jadi void itu sebenarnya void itu return type juga. Jadi return type itu ada return dalam bentuk tipe data dan void. Void itu sebenarnya dia tidak mereturn secara langsung tapi hasil disimpan dan dieksekusi oleh si method itu aja gitu ya. Nah, seperti ini ya, void set data, ini adalah parameter gitu ya. Distort data sama dengan data dan seterusnya. Lalu ini konstruktor nih. Konstruktor juga ada access modifiernya, ada nama kelas ya, karena konstruktor itu memang sesuai dengan nama kelasnya. Jadi kalau nama kelasnya kucing, konstruktornya juga kucing gitu ya. Kemudian bisa ditambahin parameter, ya lihat ini ada tanda bintang, berarti kalau ada tanda bintang ini boleh ada parameter, boleh enggak gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah statement. Nah, modifier ini bisa kita buat atau tidak perlu dibuat juga nggak apa-apa, tapi kita menggunakan default konstruktornya. Nah, konstruktor itu nanti akan dipanggil di itu tadi ya, di nah di sini ya coba panggil sama new coba. Coba yang di sini itu adalah metode ya, kan ada kurung buka kurung tutup tuh. Nah, itu berarti metode. Metodenya siapa? Metodenya si coba ini. Kan sama namanya ya. Nah, sebenarnya di coba ini, di kelas coba ini ada konstruktor yang namanya coba gitu ya sebenarnya. Tapi nggak ditulis gitu ya. Kalau ditulis boleh nggak? Boleh, ya nggak apa-apa. Atau mau bikin coba saat ada coba itu banyak gitu ya, juga boleh. Tapi bedakan jumlah parameternya. Misalnya coba yang pertama parameternya nggak ada. Coba kedua parameternya ada satu. Coba ketiga parameternya ada dua dan seterusnya itu masih bisa dipanggil. Jadi nanti yang akan membedakan adalah pas pemanggilan konstruktornya. Kalau ini kan parameternya nggak ada nih. Ya. Coba panggil sama new coba. Berarti parameternya nggak ada. Atau ternyata coba itu parameternya adalah string misalnya. Coba panggil sama new coba dalam string ada misalnya. Berarti satu kan parameternya. Atau kalau parameternya dua berarti ada, koma, apa misalnya gitu ya. Nah itu parameternya dua. Oke, konstruktor. Kemudian ini tadi instansiasi objek ya. New konstruktor name parameter. Tadi udah ya, new konstruktor name parameter ya. Kan tadi coba sama dengan new coba. Nah kan new coba itu konstruktor name dalam kurung parameter kalau ada, kalau nggak ya udah nggak usah gitu ya.
boleh kosongin aja. Kemudian kalau mau mengakses anggota objek, tinggal objek dot, nah tinggal pakai dot aja, gitu ya. Kalau tipenya public, misalnya coba dot parameternya adalah panjang, misalnya gitu ya. Atau kalau di contoh tadi, nah ini ya coba dot x, nah ini ya, bukan coba ya, coba itu panggil ya, berarti panggil dot x. Kalau tipenya public, maka di sini akan ada belajar ya. Panggil x adalah belajar. Panggil y nggak ada ya, karena dia tipenya string, gitu ya. Ini pasti error kalau dijalanin karena ini private, kecuali ini diganti public dulu. Oke, itu mengaksesnya ya. Terus kalau mengakses metode gimana? Sama gitu ya. Kalau tipenya public tinggal panggil nama variabelnya, misalnya variabelnya x, x dot hitung misalnya, dalam kurung, buka kurung tutup. Nah, itu manggil metode tuh gitu ya. Dan kalau mau ada package itu juga bisa ya. Tinggal bikin folder, kemudian bikin package, package name. Ini kalau mau bikin package bisa pakai IDE langsung di NetBeans ya, itu bisa bikin package. Nah, kayak gini package registration.report. Berarti kita akan mengimportkan kelas yang banyak banget dalam satu package itu dalam implementasi kelas yang ada di sini gitu ya. Kalau import ini package juga ya. Nah, tapi import ini bukan package. Import ini kita ingin menambahkan extend kelas yang metodenya bisa kita pakai gitu ya, atau atribut yang kita pakai. Jadi di situ kita import. Kalau import ini cuman per kelas ya. Kalau package itu ngimportnya juga banyak kelas, tapi gitu ya, semua kelas yang ada di folder itu kita import gitu ya. Itu namanya package. Nah, yang tadi access modifier, kalau private itu bisa diakses di kelas yang sama, tapi tidak bisa keluar kelas. Ya, kalau misalnya nggak ditulis private, nggak ditulis apapun, public dan lain-lain itu defaultnya public gitu ya. Misalnya atributnya cuman X, Y. Nah, X, Y itu public ya. Kalau nggak ditulis public X juga nggak apa-apa gitu ya. Hmm. Oke, terus ada enkapsulasi. Ini tadi melindungi implementasinya. Nah, ini contohnya ya. Private integer secret. Nah, bisa nggak secret yang dipanggil langsung? Nggak bisa, tapi dipanggil melalui metode yaitu get secret ya, return secret. Jadi kalau ini misalnya kita bikin encapsulation sama dengan new encapsulation, berarti kan kita bikin objek gitu ya. Dot get secret, baru nanti secretnya nilai dari variabel secret ini bisa kita tampilkan gitu ya, atau bisa kita tangkap gitu ya. Nah, ini tadi inheritance, jadi ada class, child class, extend parent ya. Kalau tadi flying superhero, extend superhero, karena superhero-nya adalah merupakan parent ya di atasnya. Nah, ini misalnya ya, ada kelas point, ada kelas color point. Color point, extend point. Oh, berarti point ini adalah parentnya, gitu ya. Di mana point itu ada sumbu X dan sumbu Y, bertipe integer, public ya. Kemudian color red point ini adalah anak daripada point. Nah, berarti point ini kan punya nilai X dan Y. Nah, X dan Y ini langsung otomatis dimiliki oleh colored point, gitu ya. Otomatis. Jadi misalnya colored point ini kita jadiin objek nih gitu ya. Colored point C sama dengan new colored point. C.x. Nah, C.x itu adalah X yang punyanya colored point, bukan punyanya si point ya. Karena X itu sudah diturunkan ke colored point ini. Dan ada overriding. Overriding ini nama metodenya sama, tapi ketika parameternya berbeda, dia bisa menjadi behavior yang berbeda gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Superclass ada metode yang namanya display. Ini kan metode punya orang tuanya nih, display. Display itu outputnya adalah super n gitu ya. Dan ini adalah hasil daripada parameter di sini misalnya gitu ya. Kemudian anaknya subclass extend superclass. Anaknya juga punya metode display. Nah, tapi integer tapi display yang ada di anak ini ketika dia punya implementasi sendiri, maka display yang orang tua ini tidak berlaku lagi gitu ya. Digantikan oleh displaynya anak gitu ya. Jadi kalau anak menghasilkan n, orang tua menghasilkan n, maka anak akan menghasilkan k, gitu ya. Jadi kalau superclassnya ngomong super n, subclassnya menghasilkan sub k, gitu ya. Jadi kalau nanti subclass ini dijadikan objek, misalnya subclass S sama dengan new subclass.
Tadi kan kita mengenerate anak, menginstansiasi anaknya menjadi objek gitu ya. Kita panggil s.display, integernya satu misalnya. Kita isi satu. Display kurung buka kurung tutup satu. Maka nilai yang akan keluar itu bukan super satu gitu ya, tapi sub satu gitu ya. Karena metode daripada parent ini di override gitu ya, ditimpa oleh metode dari anak. Nah gitu. Oke, ini juga kurang lebih sama. Akses modifiernya juga tidak harus sama, nggak apa-apa gitu ya. Nah ini juga bisa banyak kita bikin ya, bisa display integernya ada dua gitu ya, ada integer k sama l, k sama m, klm misalnya dan seterusnya itu bisa untuk di override juga si metode parentnya ini. Oke, kemudian ada override method. Ya udah tadi ya, override method ini override ya, ya udah. Oke, nah di sini ada abstrak ya, kelas abstrak. Nah, kelas abstrak itu biasanya kelas yang tidak bisa diinstansiasi langsung, tapi harus direalisasikan dalam bentuk kelas fisik. Makanya dia sebenarnya perilakunya sama seperti parent. Tapi kalau parent, misalnya parent yang tadi ya nih, parent si mana parent tadi? Contoh parent subclass. Nah, superclass. Superclass ini dia bukan metode abstrak, tapi kalau kita membuat objek, misalnya superclass S sama dengan new superclass, dia bisa jadi objek ya. Jadi orang tua bisa jadi objek, anak bisa jadi objek. Nah, kalau tadi apa si abstrak, parentnya nggak bisa jadi objek karena parentnya abstrak gitu ya. Jadi dia akan mengextend abstrak class. Nah, kalau misalnya metode abstrak, kelas abstrak, itu boleh ada atribut, boleh ada metode. Metodenya boleh kosong, boleh ada isinya. Kalau metodenya kosong, berarti harus diimplementasikan oleh kelas yang mengextend dia atau oleh anaknya. Jadi bentuk implementasi daripada kelasnya itu ditanggungjawabkan ke anaknya, gitu ya. Jadi orang tua tuh ngasih metode kosong aja. Misalnya metodenya display, kosong aja, nggak ada implementasinya. Nah, yang mengimplementasikannya apa? Anaknya. Kalau anaknya ada 5, itu bisa 5 implementasinya ya, yang berbeda ya, walaupun metodenya sama. Nah, itu adalah abstrak gitu ya. Kemudian ada interface. Kalau interface ini dia diwajibkan untuk mengimplementasikan metode. Jadi isinya cuma metode aja. Nah, jadi dia memang metode aja interface itu gitu ya. Nah, misalnya my interface, void I method, method doang, tapi nggak ada implementasinya. Nah, kalau ada my class 1 implement my interface, iMethod ini harus ada implementasinya. Artinya harus dibikin kayak gini dulu, public void iMethod. Di sini implementasinya, apapun implementasinya. Kalau di sini dicontohkan system.out.println. Ini wajib, kalau interface, metodenya wajib diimplementasikan. Kalau dia mengimplementkan interface. Kalau enggak lah, enggak usah gitu ya. Oke, lalu ada kata kunci this. Ya, this itu merujuk pada atribut lokal atau variabel lokal gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin suatu atribut, misalnya ada kucing, atributnya nama. Lalu kita akan ngomongin this.nama. This.nama itu adalah namanya si kucing, gitu ya. Nah, kalau dalam metode itu ternyata ada juga atribut, berarti bukan atribut nama juga, ya. Nama juga sama, tapi nama itu ada di metode, bukan ada di kelasnya. This.nama itu merujuk pada kelasnya. Kalau nama biasa merujuk pada apa yang ada di metode itu, gitu ya. Nah, kurang lebih gitu, gitu ya. Nah, kayak gini. This demo, integer data ya. Terus ada metode nih, integer data, this.data. Data yang dimaksudkan di sini itu adalah data yang ini, gitu ya. Data yang ini itu adalah data yang ini, gitu ya. Jadi this.data itu adalah yang ini, data yang ini itu adalah yang ini. Nah ini tidak boleh data sama dengan data nggak boleh karena nanti akan ambigu mana yang lokal, ini lokal ya, mana yang global. Nah ini yang global nih. Jadi kalau this data memang merujuk pada yang ini, gitu ya. Oke gitu, gitu ya. Terus apalagi super. Nah, super ini merujuk pada super kelas ya. Super itu syaratnya dia harus diimplementasikan di awal. Sebenarnya sama aja ya. Super juga bisa dipakai atau mau menggunakan instance kelas yang biasa aja gitu ya. Kalau di sini contohnya, nah gini ya, ada super fname lname.
super ini merujuk pada si person gitu ya. Kan tadi kan person ada first name sama last name gitu ya. Jadi kalau kita mau extend dan kita ini kan apa student ini adalah ininya apa konstruktornya gitu ya. Karena ini kan kelasnya student. Nah, kita mau extend atribut dari si parent. Berarti kita tinggal tulis super fname dan lname aja. Ya, langsung aja. Oke, begitu kalau super. Kemudian ada kata kunci statik. Itu biasanya variabelnya eh, tanpa instansiasi ya. Jadi tidak perlu diinstansiasi lagi. Misalnya statik atribut X. Nah, berarti nilai atribut itu adalah X. Sudah gitu aja. Dan kita tidak perlu menginstansiasinya menjadi objek untuk memanggil X itu. Panggil aja langsung X-nya. Ya. Nah, biasanya kita bisa panggil dari nama kelasnya. Jadi nggak perlu coba C sama dengan new coba C.X. Kan itu kan berarti diinstansiasi dalam bentuk C. Nah, sekarang si coba itu, kalau ternyata si X itu metodenya atau atributnya adalah statik, tinggal panggil coba.x, udah selesai gitu ya. Jadi tidak perlu si coba itu diinstansiasikan menjadi suatu objek. Kemudian ada final, final ini berarti nilainya nggak bisa diubah gitu ya. Misalnya final integer data sama dengan 10, berarti data ini nilainya pasti 10. Nggak bisa diganti jadi 5, nggak bisa diganti jadi 3 karena dia sudah final gitu ya. Oke, kemudian ada inner class. Ini adalah install inner class. Inner class itu berarti ada instance dalam suatu kelas gitu ya. Dia akan merujuk pada si kelas itu sendiri. Nah, ini ya, class out. Terus integer out data. Nah, ini ada class in. Nah, ini adalah inner class ya. Jadi kelas yang merujuk pada kelas itu sendiri, tapi dia berada pada kelas yang lain ya. Di sini ada out data. Out data ini punya siapa? Nah, gitu ya. Ini out data ini punyanya si out gitu ya. Karena dia memang bisa mengakses langsung ya dari anggota inner class-nya. Jadi out data ini bisa punyanya si kelas yang ini, bisa diakses langsung di inner class-nya di sini. Jadi ada kelas di dalam kelas. Nah, seperti ini juga sama ya. Kelas outer class, integer data 5. Kelas inner class, integer data 2 10. Metode sistem out println data sama data 2. Nah, ini misalnya saya bikin outer class sama dengan new outer class O sama dengan new class. Nanti si O itu bisa manggil data yang dimiliki oleh outer class yaitu 5 dan bisa juga menampilkan data 2 yang dimiliki oleh inner class yaitu 10 gitu ya. Tinggal saya panggil aja ya O.data atau O.data 2 itu sama aja. Nah, itu inner class. Oke, jadi itu kesimpulannya ya dari overview dari pemrograman objek satu ya. Jadi ada desain objek, desain kelas, karakter, atribut, metode, konstruktor, package, pewarisan, polimorfisme, interface, dan lain-lain ya. Nah, gitu kira-kira gitu ya untuk ya, preview dari materi PO1. Mungkin saya jelasinnya agak ngebut sedikit ya, karena memang overview aja ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih detail dalam apa materi yang tadi boleh merujuk pada materi PO1 sebelumnya. Baik, ini saya stop dulu ya.